sekalian, pada hari ini kita akan materinya memulai usaha, ya, memulai usaha. Nah, ada beberapa submateri. Yang pertama adalah beberapa pilihan pekerjaan. Memang pilihan pekerjaan itu cukup banyak, ya, cukup banyak. Tapi kita akan mengkategorikannya dalam 4 jenis pilihan pekerjaan, ya, 4 jenis pilihan pekerjaan, ya. Nah, lanjut Pak Iman. Nah, pilihan pekerjaan yang pertama adalah menjadi pegawai, ya. Nah, mungkin bisa si ini saudara Livi Purnama, ada Livi Purnama? Sepertinya nggak ada, Pak. Marudin? Ada, Pak. Assalamualaikum Marudin, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Jadi Marudin, tolong jelaskan kepada saya, apa sih kelebihan dari menjadi pegawai? Ini adalah pilihan yang paling enak, Pak. Pekerjaan tetap dan dengan gaji di bawah anunya, Pak. Dengan gaji yang sesuai, Pak, kalau menjadi pegawai. Iyalah, oke, Amarudin, ya. Itu udah ada asuransi kesehatan dan segala macamnya, ya. Terus tapi ada kekurangannya juga bahwa kita kan selalu di bawah perintah orang lain, ya. Terlibat rutinitas itu, ya, rutinitas pekerjaan, ya. Dan juga gaji, ya. Nah, itu dia. Nah, itu untuk menjadi pegawai. Nah, kemudian yang kedua adalah kerja mandiri, ya. Mungkin saudara Nova Hermalia Putri bisa memberikan penjelasan tentang kerja mandiri. Waalaikumsalam Nova. Nurul Karomah. Ya, Pak. Nah, gimana saudara Nurul Karomah? Anda bisa tolong dijelaskan kepada saya apa itu kerja mandiri maksudnya? Kerjaan mandiri itu kita bekerja untuk diri sendiri. Jika kita menjadi tergantung pada diri kita sendiri, contohnya tuh seperti dokter, pengacara, pengusaha kecil, dan petani. Nah, jika kita sakit, kerjaan dan pendapatan akan tergantung. Di sini kita bekerja untuk diri sendiri, ada profesi yang dibatasi usia, pensiun, ada juga yang membutuhkan kekuatan fisik dan pikiran. Ya. Yang akan menurunkan yang bertambah. Kelemahannya apa kerja mandiri? Kelemahannya kerja mandiri itu jika kita sedang sakit ataupun kita ada keperluan, nah di situ kita tidak bisa. Oke, bagus ya Nova, ya. Oke, kita lanjut dengan menjadi pengusaha, ya. Menjadi pengusaha. Nurul Karomah, apa itu menjadi penggimana dengan menjadi pengusaha, Nurul? Itu tadi Nurul Karomah, Pak. Barusan itu Nurul Karomah barusan, Pak. Nurul Karomah, sorry. Nurul Karomah, Ramanda. Waalaikumsalam Ramanda. Yang tidak ada, Pak. Ria Ulandari, ada Ria Ulandari? Ada. Ada, Pak. Nah, silakan Ria Ulandari. Menjadi pengusaha yaitu pekerjaan yang menarik karena jadi pengusaha orang yang bekerja untuk kita. Kita membangun usaha mampu bergerak sendiri. Tugas utama pengusaha yaitu mengambil keputusan dan menentukan kebijakan. Orang yang bekerja untuk kita. Jadi pengusaha memiliki waktu yang bebas dan memiliki kebebasan dalam keuangan. Tercapai semua apa yang kita impikan. Jadi pengusaha. Terima kasih. Ria Ulandari, terima kasih. Oke, nah yang terakhir adalah menjadi investor. Nah, kita pada kebijakan saja kita menjadi investor, ada ikut modal, kemudian ikut kebijakan, tapi orang lain melaksanakannya. Jadi kalau kita menjadi pegawai, orang lain yang kerja untuk kita kerja untuk orang lain,
kerja mandiri kita kerja untuk diri sendiri, menjadi pengusaha orang lain kerja untuk kita, sedangkan investor uang yang kerja untuk kita. Tapi ada perbedaan antara kerja mandiri dengan pengusaha. Ada salah pengertian. Kalau orang udah buka warung atau punya menjadi itu merasa sudah menjadi pengusaha, padahal belum. Mungkin itu hanya kerja mandiri saja. Karena apa? Karena kalau dia sakit maka warungnya tutup. Nah, kalau dia itu kerja mandiri. Jadi kalau misalnya jadi pengusaha mau sakit, mau jalan-jalan, mau keluar, itu tetap usahanya tetap akan berjalan ya. Nah, itu perbedaannya. Oke. Lanjut Pak Iman kepada memulai jadi pengusaha. Oke, menjadi pengusaha. Nah, ini ada 4 cara bagaimana untuk memulai jadi pengusaha ya. Menjadi pengusaha. Jadi ini untuk saudara semua. Sebenarnya ini hanya ada 4 cara, bukan hanya ada 4 cara, masih banyak cara yang lain. Nah, di materi kuliah ini hanya akan dikemukakan 4 cara saja. Yang pertama adalah meneruskan usaha keluarga ya. Jadi kalau saudara punya usaha keluarga, mungkin kemana ada yang orang tuanya jual ikan misalnya, ya lanjutkan usaha itu atau kembangkan ya di daerah lain. Di situ kalian sudah bisa belajar bagaimana menjaga ikan tetap segar ya gitu ya, memilih ikan yang kualitasnya baik dan segala macam. Nah itu dia. Nah itu yang harus saudara pelajari ya, meneruskan usaha keluarga, mengembangkan usaha keluarga ya. Nah kemudian yang kedua adalah bergabung dengan teman ya. Bergabung dengan teman ini maksudnya kalau kita sudah ada teman yang punya usaha dan kita tertarik dengan usaha dia dan juga ingin punya usaha yang sama, maka kita bisa bergabung dengan teman itu ya, menjalankan sama-sama kalau dia mau. Tapi kok kalau usahanya masih kecil ya mungkin dia nggak mau ya, dia nggak perlu dukungan modal, dukungan apa segala macam, nggak mau. Nah ya kita juga tidak bisa memaksakan ya. Nah kemudian yang ketiga adalah magang. Nah magang ini prosesnya adalah kita belajar bekerja, belajar berusaha dari orang yang memiliki usaha yang sudah jalan. Misalnya kita tertarik untuk buka usaha aksesoris handphone. Nah kita cari teman atau orang yang bersedia menerima kita untuk magang untuk belajar aksesoris handphone, usaha aksesoris handphone mungkin 3-4 bulan. Nah yang namanya magang ini kita tidak perlu berharap materi, dalam arti bahwa kita tidak minta bayaran, kita bukan bekerja dengan dia, tapi kita magang, kita belajar. Yang kita dapat bukan uang atau honor atau upah atau gaji, yang kita dapat adalah pengetahuan, pengalaman dan wawasan ya. Nah ini dia ya. Jadi itu jauh lebih penting. Jadi mungkin dia usahanya sudah berapa tahun. Nah kita dapat pengetahuan, pengalaman, wawasannya itu cukup dengan 3-4 bulan saja. Nah ini adalah sebuah kompensasi imbal balik untuk kita yang sangat luar biasa sebenarnya. Hanya masalahnya kadang-kadang kita tidak menemukan tempat magang yang sesuai keinginan kita. Ya tidak apa-apa. Yang penting kita belajar etos kerjanya, semangatnya, motivasinya, cara mengelolanya. Usaha itu kan ujung-ujungnya cara mengelolanya kan kurang lebih sama gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah mencari orang tua asuh. Nah, mencari orang tua asuh adalah ketika kita sudah menentukan sebuah usaha, misalnya kita ingin punya usaha tadi ya aksesoris handphone ya. Nah, atau contoh lain biar yang lain agak lain ya, mungkin kerajinan ya, kerajinan daerah khas unik sebagai oleh-oleh. Maka aksesoris handphone ini kerajinan ini kita mencari orang-orang yang memahami tentang pengelolaan, pemasaran ya, dan produksi, pengelolaan dan pemasaran dari aksesoris dari kerajinan ya. Nah, mungkin orang tua asuh ini tidak hanya satu, bisa 2. Yang satu ini dia ahli tentang produksinya, yang kedua dia ahli tentang pengelolaan manajemennya, yang ketiga dia ahli tentang pemasarannya. Ya enggak apa-apa ya. Nah, kita belajar dari mereka sebagai orang tua asuh ya. Ya, kalau mereka mau sharing modal, bagi modal, bantu modal ya alhamdulillah. Kalau tidak kita tidak masa-masa. Nah, tapi kita mendapat dukungan pengetahuan, pengalaman dengan wawasan mereka itu sudah
ya. Itu modal yang sangat luar biasa sebenarnya, lebih dari uang ya. Oke. Nah, itu 4 cara untuk memulai usaha ya. Nah, banyak cara-cara lain, banyak cara-cara lain. Ada juga yang awalnya menjadi karyawan, kemudian di proses belajar kemudian dibuka sendiri seperti itu ya. Dia magang sambil kerja. Nah, ini magang sambil kerja ya, atau mungkin ini dibalik, dia kerja tapi dia memperhatikan jadi magang ya. Nah, kemudian dia bisa kemudian membuka hal baru. Banyak sekali orang-orang seperti itu ya. Misalnya gini ya, ada sebuah restoran yang cukup maju, kemudian sudah berkembang, terus kemudian orang kokinya kemudian udahlah coba aku buka sendiri, pertama kecil kemudian dia dikembangkan, seperti itu bisanya ya, proses belajar seperti itu ya. Oke, lanjut Pak Iman. Untuk sub materi yang ketiga adalah memilih jenis usaha ya, memilih jenis usaha. Oke. Ya, memilih jenis usaha ini yang pertama adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Rizky Faizal Akbar, ada Rizky Faizal Akbar? Assalamualaikum Rizky. Sepertinya tidak ada, Pak. Sahrul, ada. Sahrul? Rizky ini daftar ada nih, Pak. Nah, Rizky, mana Rizky? Halo Rizky. Kemana nih Rizky nih? Oh, jangan dia masuk saja nih. Tapi dia tidak ikut Iya. nih. Halo Mungkin dia Rizky, ke pasar. Assalamualaikum Rizky. Jangan-jangan dia mudik nih atau ke Jakarta nih. Ini handphonenya dihidupin aja nih. Dianya kemana nih? Ya, jadi catatan Pak Iman bahwa Iya, dia Pak. tidak hadir pada hari ini. Ya. Sahrul, ada Sahrul? Sahrul di daftar tidak ada, Pak. Said? Said juga Said ada Said? tidak ada, Pak. Syifa Nur Amalia ada? Syifa ada. Nah, gimana Syifa? ATM. Jelaskan kepada kami tentang ATM ini. Maksudnya, amati, tiru, modifikasi. Kita tinggal meniru dan kemudian mengembangkan dengan kreativitas sendiri dengan produk yang sudah dikenal. Contohnya, kasih contoh. Contohnya itu seperti misalnya makanan, misalnya itu bakpao, terus kita mengembangkan dengan warna yang berbeda, dengan rasa yang berbeda. Seperti itu, Pak. Nah, penjelasan saya apa tuh? Kamu catat nggak? Saya catat, terus saya ada pakai kata-kata sendiri juga, Pak. Ya, memang kamu ada pakai kata-kata saya juga nih, ada. Saya tahu. Ya. Nah, cuman kamu kayaknya masih belum tuntas ya. Iya, Pak. Ya. Nah, ini dia namanya ATM itu kita mengembangkan dengan kreativitas kita produk-produk yang sudah ada. Ya, kemarin kan ada cappuccino, jadi cappuccino cincau gitu ya. Nah, ada Milo cincau, semua kena cincau kan ya. Nah, mungkin ada cappuccino tapai nanti kayak gitu ya. Siapa tahu gitu loh. Ya. Nah, dikembangkan dengan lebih menarik, dengan lebih baik ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah perhatikan kebutuhan dan keinginan orang lain. Ya, jadi saudara sekalian, coba kita melihat 2-3 langkah di depan pemikiran orang lain ya. Jadi maksudnya begini ya. Tadinya orang tuh belum butuh, belum perlu, tapi sekali ada barangnya orang tuh merasa perlu. Nah, contoh kita dulu, orang-orang tua kita, nenek moyang kita mungkin kemana-mana ya tanpa alas kaki ya. Orang sini bilang nyeker gitu ya, nyeker ya. Tapi kemudian ada sendal, orang merasa perlu pakai sendal ya. Orang jalan kaki, ada sepeda, orang pakai, ini saya perlu ada sepeda ya. Nah, bagaimana cara kita menciptakan kehidupan yang lebih nyaman dan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, itu dia. Itu kebutuhan manusia kan kayak gitu. Bagaimana mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat, lebih mudah, dengan lebih banyak, dengan hasil yang lebih baik. Ya, itu ada 4 ya. Lebih cepat, lebih mudah, lebih baik, dan lebih murah. Ya. Nah, itu dia. Nah, itu inti dari kebutuhan ya. Nah, itu yang kedua.
Nah, yang ketiga adalah cari solusi masalah, ya. Nah, kemudian saya minta saudara ya, siapa yang bisa menjelaskan tentang menjadi solusi masalah? Saya berikan kepada kalian. Halo, siapa yang bisa? Vini Alfianita. Ada Vini Alfianita? Ada itu, Pak. Ya, Pak. Nah, kamu jelaskan, ya. Nah, bagaimana tentang ya, bagaimana tentang itu menjadi yang ketiga tuh mencari solusi masalah. Dengan memperhatikan berbagai keluhan di sekitar kita. Pikirkan suatu produk yang dapat menjadi solusi dari berbagai keluhan tersebut. Baik, makasih. Ya, saya ngecek saja. Kamu ini ngikutin video saya enggak? Ya, jadi begini. Banyak peralatan yang sangat sederhana. Ya, penjelasannya adalah sederhananya gini. Kalau hujan kita enggak bisa kemana-mana. Nah, sekarang gimana kita bisa bergerak? Nah, maka terciptalah ada payung. Ya, mau pakai motor, kan nggak mungkin pakai payung. Ada mantel dibuat. Seperti itulah kira-kira menjadi solusi dari masalah yang kita hadapi ya. Coba pikirkan keluhan orang sekitar kita dan coba kita pikirkan solusinya. Ya, coba ada ini ya, coba ada itu ya. Nah, coba kita pikirkan ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan potensi sekitar. Ya. Widya Kurnia, ada Widya Kurnia? Ada, Pak. Ya, gimana Widya? Perhatikan potensi sekitar. Kita tuh melihat situs di sekitar kita. Misalnya jika di sekitar kita tuh banyak situs sejarah, kita bisa merancang dan menawarkan wisata sejarah ke sekolah. Dan jika ada pemandangan alam yang indah dengan air terjun, kita bisa bekerja sama dengan penduduk setempat menawarkan wisata alam tersebut. Dan jika ada produk daerah yang unik, tenun tradisional misalnya, kita bisa menawarkan program belajar tenun dengan alat-alat tradisional. Oke, bagus ya. Nah, terima kasih Saudara Vini tadi ya? Widya, Pak. Widya, terima kasih. Jadi bagus. Nah, sekarang di saat pertama adalah sesuatu itu tidak terlihat. Ya, maka kita harus memiliki sensitivitas. Wah, ini potensi nih, ini potensi. Nah, kemudian kita pilih mana potensi bisa dikembangkan. Mungkin orang melihat sesuatu biasa saja, tapi orang sensitif, wah ini potensi. Dengan potensi itu kita gunakan kreativitas. Kita olah menjadi sesuatu unit usaha. Nah, unit usaha itu kita bisa kembangkan, maka itu menjadi usaha kita. Ya, nah, kalau ada di desa kita seperti ini, IBL ya, ide bisnis lokal itu bisa kita kembangkan. Nah, maka itu tadi cara melatih sensitivitas dan kreativitas kita. Ya, nah ini dia. Nah, oke. Kemudian yang terakhir adalah cerdas. Pak Iman masih berapa menit kita Pak Iman? Masih cukup Pak, masih 10 menit lagi Pak. 10 menit, oke. Ya. Lanjut Pak Iman. Ini ada 17 cara menjadi insan yang lebih cerdas. Saudara sekalian, ya. Walaupun kita orang yang biasa-biasa saja, tapi kita harus berusaha menjadi lebih cerdas. Ya, minggu lalu sudah saya kemukakan materi alasan mengapa harus menjadi insan yang cerdas. Nah, sekarang ini ada cara untuk menjadi lebih cerdas. Menjadi pengusaha itu harus cerdas. Ya, kalau enggak ya tergilas kita. Kalau tidak cerdas ya tergilas. Nah, ini ada beberapa cara. Walaupun kita orang biasa saja, tapi kita bisa menjadi orang yang lebih cerdas. Nah, cara pertama adalah ingat mati. Ya. Contoh sederhana adalah seorang dewa teknologi namanya Steve Jobs. Beliau sudah meninggal di usia 52 tahun.
56 tahun, dan menurut saya usia beliau 56 tahun masih sangat muda. Karena saya melihat kemudaan seseorang ya bukan dari usia lahiriahnya ya, tapi dari kemampuan berpikirnya, kreativitasnya ya. Nah, umur 56 tahun ketika ditanya seorang wartawan, bagaimana Anda bisa begitu cerdas, begitu kreatif? Ya, dia jawaban beliau sederhana dan mengejutkan, karena saya akan mati katanya. Jadi saya harus menggunakan setiap waktu hidup saya dengan sebaik-baiknya. Nah, kesadaran itulah yang membuat dia begitu hebat. Ya. Nah, kita juga harusnya seperti itu, ya. Nah, berkontribusi ibadah kita, ya. Nah, dan kemudian usaha kita, pekerjaan kita, mengembangkan keluarga kita. Nah, padahal Steve Jobs itu orang yang non muslim ya. Nah, kita orang muslim ya jelas tuh ada surah Al-Asr itu demi masa itu. Nah, bayangkan seperti itu ya. Nah, makanya ini ingat mati. Dengan ingat mati, kita insya Allah akan bisa lebih cerdas, bisa lebih kreatif. Nah, yang kedua adalah olahraga ringan. Ya, olahraga ringan tuh ya senam-senam, ya jogging atau jalan kaki aja keliling-keliling. Ya, ini untuk memperkuat koordinasi antara otak, saraf dan otot di tubuh kita, sehingga koordinasi lebih baik, sehingga dan semuanya akan berjalan dengan baik. Ketika kita berpikir, maka semuanya akan ikut memberikan dukungan, sehingga hasil pemikiran kita akan jauh lebih baik, sehingga kita akan nampak menjadi lebih cerdas ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah membangun persepsi cerdas ya. Membangun persepsi cerdas ini maksudnya gini, walaupun kita orang-orang biasa-biasa saja, tapi orang harus memiliki persepsi bahwa kita adalah orang yang cerdas. Ya. Bagaimana caranya? Contoh, kita dapat musibah ya. Nah, dapat musibah KRI Nanggala 402 itu tenggelam kapal selamnya. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menempatkan beliau di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya. Oke, yang para prajurit yang telah gugur itu, ya. Nah, tenggelamnya KRI Nanggala itu membuat kita tertarik tentang apa sih kapal selam itu, bagaimana caranya, sampai seberapa dalam ketahanannya, untuk apa saja manfaatnya. Ketika kita bisa menceritakan hal itu, maka kita akan nampak cerdas. Ya, sekarang pendukungnya mudah. Kita cari semua informasi itu ada di internet. Ya, oh ini kan begini ya. Tapi jangan sok tahu, sok hebat. Ya, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh orang menjadi sombong, itu tidak boleh. Ya, sehingga kita tidak usah monopoli pembicaraan. Ya, nah, kita cari informasi yang yang sedang ngetren misalnya, yang anak muda sekarang tuh ngehit katanya, ngehit. Kita cari informasi itu, kita dalami dan kita kembangkan. Wah, kita tahu soal itu. Jadi kita tidak ketinggalan zaman. Jadi kita nampak menjadi insan yang cerdas ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asah otak. Nah, daripada kalian itu diam-diam saja waktu menunggu dosen, mungkin waktu menunggu waktu santai buat apa segala macam, coba isi waktu dengan mengasah otak kalian ya. Nah, kan banyak permainan itu, misalnya catur, ada Rubik, Sudoku, kemudian apalagi itu ya, Scrabble ya, banyak sekali permainan yang untuk mengasah otak kita, dan sebaiknya kita menggunakan semua permainan itu bergantian, karena mungkin setiap permainan akan bisa mengaktifkan sisi-sisi lain dari otak kita, ya, dari otak kita. Nah, Saudara Asis Setiawati suka mencatur? Asih? Saya Pak, iya Pak, saya Pak. Saya Suka tidak suka saya Pak. Aduh, Suka kalau saya, kamu Pak. suka, kamu bisa jadi Dewi Kipas, ya. Nah, kemarin heboh Dewa Kipas soalnya tuh, ya. Orangnya begitu sederhana, begitu tenang, begitu pendiam gitu ya. Tapi dia orang yang hebat. Nah, makanya Dewa Kipas kita sudah punya, mungkin Asih bisa jadi Dewi Kipas, ya. Nah, coba kan bisa gitu ya. Kemudian Asa Indra. Nah, Asa Indra ini mempertajam kemampuan kita dalam mengenali sesuatu dengan menggunakan panca indera. Panca ini, panca itu 5, jadi indera penciuman, penglihatan, pendengaran, peraba, satu lagi apa ya? Ya, penglihatan, penciuman, pengecap. Satu lagi pengecap. Nah, untuk kita bisa lebih cerdas, mengaktifkan sel otak kita, maka kita coba kita
mencoba melihat berbagai macam benda. Ya, macam benda, pohon, berbagai macam pohon, berbagai macam buah, bunga, ya, kemudian langit, kemudian bangunan, air, ya. Nah, itu wah, otak kita kan mengolah, kemudian menjadi lebih aktif. Begitu juga dengan indera penciuman. Nah, kita coba berusaha mencium berbagai aroma, ya. Nah, kalau yang suka sate, ini apa bedanya sate ayam, sate kambing dengan sate sapi ini? Apa bedanya ini? Nah, kita akan mampu membedakannya itu gitu loh, ya. Nah, dengan seperti itu maka indera kita akan lebih aktif. Begitu juga mengecap, kita coba berbagai macam rasa, ya, rasa sayur, rasa buah, rasa segala macamnya, ya. Nah, asal jangan rasa racun saja, ya, enggak boleh, ya. Nanti susah kita, ya, sakit keluarga kita yang repot ngurusin kita. Ini asah indera. Jadi kita mengaktifkan semua panca indera kita untuk mengenal berbagai variasi benda yang ada, ya, benda yang ada. Kalau pendengaran kan bukan benda, ya. Nah, itu juga ya, itu bunyi, ya. Bunyi itu tidak bisa kita bendakan walaupun berasal dari sebuah benda, ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah membaca. Saudara sekalian, ingat bahwa perintah pertama Allah itu adalah membaca. Bacalah, Iqra. Ya, bukan sholatlah, bukan puasalah, ya. Kenapa? Karena membaca itu adalah inti dari kehidupan. Ini persepsi pribadi saya dan mudah-mudahan saya tidak salah terjemahkan ini. Ya, dengan membaca kita tahu sholat dengan baik, kita tahu puasa dengan baik, ya. Nah, ini dia. Dengan membaca kita bisa mengembangkan pengetahuan orang lain itu dari membaca, ya. Nah, maka saudara harus rajin-rajin membaca, ya. Kalau Deli Desailly, ada Deli Desailly? Deli Desailly ini yang minggu lalu nih ada tapi dipanggil nggak ada nih kemarin kalau salah nih. Iya, ada Pak. Ya. Kamu minggu lalu masuk, tapi dipanggil nggak ada, Deli. Soalnya minggu lalu tuh Pak, gantar kakak saya. Tapi kau tinggalkan ya, itu ya enggak? Hidup kau tinggalkan. Enggak Pak. Nah, ya. Nah. Ini dia. Ya. Nah. Ya. Deli, ya, jangan seperti lagi, ya. Bayangkan kalau kamu kuliahnya offline, bisa nggak kamu ngantar kakak? Nggak bisa, Pak. Makanya gitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menulis, ya. Dengan menulis kita akan mampu mencurahkan segala pikiran dan perasaan yang ada pada kita berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan yang kita miliki. Makanya salah satunya adalah dengan cara mencari sumber-sumber menulis, sumber-sumber pengetahuan ini dengan cara membaca. Sering berhubungan ini. Kemudian yang berikutnya adalah belajar hal baru. Ya, dengan belajar berbagai hal baru, maka kita mengaktifkan kembali sel-sel otak kita yang tadinya mungkin belum aktif, yang masih diam. Ya, ada dalam teori otak manusia ada namanya dendrit. Dendrit itu adalah sebuah hubungan antara dua sel otak. Nah, maka ketika kita belajar hal baru, maka sebuah dendrit akan terbentuk. Nah, dendrit ini akan semakin banyak, semakin kuat dan semakin tebal. Kalau kita pengetahuan baru itu akan semakin kita pahami, semakin kita mengerti, ya. Makanya kita harus belajar hal baru sehingga kita menjadi lebih cerdas. Hal baru ini juga bekal untuk menjadi membangun persepsi cerdas, ya. Nah, dengan apa? Dengan membaca, dengan melihat, dengan mendengar, ya. Nah, kita punya satu mulut, dua telinga. Jadi harus lebih banyak mendengar, ya. Bukan dua mulut, satu telinga, gitu ya. Nah, ini dia. Jadi belajar berbagai hal baru. Jangan mengunci diri. Wah, saya suka yang ini, saya suka yang itu. Kita belum tahu, ya. Keluarlah dari zona nyaman. Oh, saya tidak suka itu. Ternyata yang hal baru itu kita lebih nyaman lagi gitu loh. Lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Nah, kita nggak tahu itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan intuisi, ya. Tolong saudara gunakan intuisi, ya. Intuisi ini sangat penting. Sederhananya begini, ketika mendung, maka intuisinya ini akan terjadi hujan, ya.
Nah, ini adalah intuisi. Ya walaupun tidak semua mendung akan hujan, mungkin 10 kali mendung, 7 kali hujan, karena yang 3 kali mendungnya tersaput angin, bahwa jadi hujannya ada di tempat lain. Tetap hujan, tapi tidak di tempat kita. Intuisi kita benar, hanya terjadi di tempat lain, karena kita melihat tanda-tandanya di tempat kita. Kita lihat tanda-tandanya, ya. Nah, ini yang penting untuk kita. Misalnya ada kokok ayam, intuisi. Hah? Pak Iman? 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi ya. Nah, ini dia. Jadi saudara bisa melanjutkan nanti ke slide yang terakhir. Ya, tapi intinya adalah bahwa semua ini ada hubungannya. Cobalah kita menjadi lebih cerdas, maka insya Allah kita akan bisa lebih kreatif. Ya, ini bisa saya sampaikan untuk kalian semua, dan insya Allah dalam minggu ini mungkin hari Sabtu atau hari Minggu saya akan setelah diskusi dengan Pak Iman nanti akan memberikan tugas proposal yang akan menjadi nilai UAS, ya, menjadi nilai UAS. Maka kita berikan lebih awal supaya kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kok kalian sembarangan, maka nilainya akan sembarangan. Kok kalian sekedarnya saja, setengah-setengah ngerjakan, maka kalian setengah-setengahnya saja. Nah, ini yang saya perlu peringatkan dari kalian. Dan saya sekali lagi ingatkan bahwa kami ingin dari mata kuliah ini keluar pengusaha-pengusaha Muslim yang sukses, yang besar, dan yang baik. Ya, mungkin itu dulu. Semoga semangat berpuasa, semoga amal ibadah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan ibadah puasa ini sebaik-baiknya. Demikian materi kita Pak Iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, demikian penyampaian dari Pak Dian mengenai materi hari ini. Kita akhiri perjumpaan kita dengan baca hamdalah. Baik, terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kekurangan. Kita akan ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.